limbah sendiri merupakan hasil buangan dari proses produksi, baik itu yang dilakukan oleh industri maupun domestik. Nah, limbah sendiri dapat kita bedakan menjadi limbah cair dan limbah padat. Salah satu limbah yang sering kita temui dalam kegiatan rumah tangga itu contohnya adalah limbah yang dihasilkan dari proses pencucian air beras. Nah, dari limbah pencucian air beras ini sebenarnya bisa kita kelola, kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair yang nantinya akan kita bahas. Oleh karena itu, saya di sini mengajak teman-teman untuk menyaksikan video ini dan terus menyimak ya. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, ini dia pupuk yang kita hasilkan dari proses pembuatan tadi. Nah, buat alat-alat yang kita butuhkan, tadi sudah ditampilkan bahwa alat-alat yang digunakan itu ada botol, ada ember, dan ada gayung. Serta bahan yang kita gunakan itu ada air cucian beras dan juga gula pasir. Nah, di sini saya menggunakan botol ukuran 600 ml. Sebenarnya kita bisa menggunakan botol apa saja dengan berbagai ukuran, tapi karena di rumah saya hanya ada yang ini, jadi saya gunakan ini. Dan juga untuk bahan lainnya itu tidak hanya gula pasir, bisa juga gula merah atau M4, tapi karena di rumah saya adanya gula pasir, jadi saya menggunakan gula pasir. Untuk pembuatannya ini saya gunakan 500 ml air, sekitar 500 ml air, karena harus ada ruang untuk sisa ruang untuk gas tersimpan di dalam botol ini. Nah, untuk pengaplikasiannya pupuk ini sebenarnya belum jadi, karena kita memerlukan waktu supaya pupuk organik ini terfermentasi dan bisa diaplikasikan langsung ke tanaman. Nah, untuk fermentasinya itu perlu waktu sekitar 2 minggu supaya pupuk ini bisa kita aplikasikan ke tanaman. Untuk ciri-cirinya itu dari informasi yang saya dapat itu tercium aroma seperti tape selama 2 minggu itu. Nah, kalau udah tercium aroma seperti itu, pupuk ini bisa digunakan. Untuk pengaplikasiannya itu kita gunakan dosis sesuai dengan kondisi tanamannya. Nah, kita bisa menggunakan dosis 1 tutup botol ini ke 100 tutup botol air itu untuk tanaman yang sudah dewasa atau sudah besar. Nah, sedangkan tanaman yang masih kecil kita bisa gunakan 1:10. Ada tips lain, yaitu ketika kita menunggu selama waktu 2 minggu itu tadi, kita harus membuka tutup botol ini secara perlahan-lahan aja. Jadi tiap hari itu kita harus buka supaya gas yang ada di dalam botol ini bisa keluar. Karena kalau kita kelupaan dalam waktu 2 minggu itu kita kelupaan buka, maka kemungkinan botol ini bisa meledak. Oleh karena itu kita harus antisipasi dan membukanya
setiap hari selama waktu 2 minggu itu sampai pupuk ini bisa kita gunakan. Nah, itu tadi tips dan langkah-langkahnya. Semoga bisa membantu. Selain memberikan penjelasan tentang pembuatan pupuk organik cair, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai ekonomi. Untuk biaya bahan, yaitu gula dan air cucian beras, saya memberikan nilai sebesar Rp1.000 dan untuk bumbu yang alat berupa botol, saya beri nilai Rp500. Dengan catatan biaya ini diperkirakan karena semua sudah dicatatkan dari jumlah, baik itu botol makanan maupun air cucian beras yang akan digunakan. Untuk harga jualnya akan dijual dengan harga Rp5.000 per botol, sehingga akan diperoleh keuntungan dengan menghitung harga jual barang saya, yaitu Rp5.000 dikurangi Rp1.500, akan menghasilkan nilai keuntungan sebesar Rp3.500. Nah, itu tadi teman-teman video tutorial dari pembuatan pupuk organik cair serta perhitungan nilai ekonominya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata ataupun salah persepsi tentang pembuatan pupuk organik cair ini. Saya akhiri. Saya berterima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.